Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3, kelas eksperimen teknik biomedi 1 dari kelas D2 akan mempresentasikan mengenai topik EIT dengan judul The Basic of Pet Imaging. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kusuma Widi dengan NIM akhir 021. Selanjutnya ada Valen Febrianti, yaitu saya sendiri dengan NIM akhir 017. Ada Siva Sasabila dengan NIM akhir 029. Dan ada Katlea dengan NIM akhir 055. PET scan atau PET yaitu positron emission tomography merupakan metode visualisasi metabolisme pada tubuh yang menggunakan radioisotop sebagai pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh adalah citra yang menggambarkan fungsi dari organ tubuh. PET scan juga melibatkan penggunaan zat radioaktif yang dikenal sebagai tracer atau penanda yang diinjeksikan ke dalam tubuh. Tracer ini biasanya berupa senyawa yang mirip dengan zat alami dalam tubuh, seperti glukosa. Medical imaging yaitu pemeriksaan medis yang bersifat invasif merupakan jenis pemeriksaan di mana tidak diperlukan intervensi langsung ke dalam tubuh pasien. Pemeriksaan non-invasif seringkali diutamakan karena memiliki resiko yang lebih rendah dan pemulihannya yang lebih cepat dibandingkan dengan prosedur invasif. Ini merupakan beberapa contoh alat yang bersifat non-invasif, ada PET scan, SPECT, CT, USG, dan MRI. Selanjutnya adalah proses radioisotop pada PET scan yang melibatkan penggunaan zat radioaktif yang dikenal sebagai radioisotop sebagai bagian dari tracer yang digunakan untuk menciptakan gambar fungsional dari tracer ini memberikan sinyal positron yang dapat dideteksi oleh detektor pada PET dan proses tersebut melibatkan beberapa langkah. Yang pertama adalah injeksi radioisotop, lalu ada peluruhan positron, lalu terjadi anihilasi positron dan elektron, lalu ada deteksi sinar gamma hingga rekonstruksi pada gambar. Pada tahap injeksi radioisotop sebelum PET scan dimulai, pasien menerima injeksi tracer yang mengandung radioisotop. Radioisotop yang umum digunakan pada PET scan adalah fluorida dengan nukleus sebesar 18 yang terikat dengan glukosa membentuk fluorideoksyglukosa. Nah, glukosa tersebut sebagai sumber utama energi untuk sel. Dan sel-sel yang memiliki tingkat metabolisme tinggi seperti sel-sel kanker akan menyerap tracer ini. Selanjutnya adalah peluruhan positron. Setelah injeksi, radioisotop mulai mengalami perubahan. Fluorida sebagai contohnya melepaskan positron selama peluruhan. Positron adalah partikel subatomik yang memiliki muatan positif yang setara dengan elektron tetapi berlawanan arah. Begitu dilepaskan, positron akan berinteraksi dengan elektron dalam jaringan tubuh sehingga menyebabkan proses anihilasi. Lalu dilanjutkan anihilasi pada positron dan elektron. Ketika positron bertemu dengan elektron, keduanya akan saling menghilang atau mengalami anihilasi. Proses ini menghasilkan dua sinar gamma yang bergerak dalam arah yang berlawanan seperti yang ada di gambar. Lalu dideteksinya sinar gamma pada detektor PET yang mengelilingi tubuh pasien selama anihilasi positron dan elektron. Detektor merekam posisi di mana anihilasi terjadi sehingga dapat diproses dan direkonstruksi pada gambar yang diciptakan. Data yang diperoleh dari detektor digunakan untuk membuat gambar tiga dimensi dari distribusi tracer dalam komputer melakukan pemrosesan dan rekonstruksi gambar untuk menciptakan representasi visual dan tingkat metabolisme dan aktivitas fisiologis di dalamnya. Dibanding MRI dan CT scan, PET itu dapat menunjukkan lebih banyak informasi dalam penentuan tahap kanker. PET ini dapat membantu evaluasi pengobatan kanker dan scan rubidium khusus pada jantung agar dapat menentukan otot jantung yang menerima aliran darah sudah cukup dalam berbagai kondisi atau belum. PET scan ini menggunakan cairan radioaktif seperti fluorodeoksyglucose atau FDG untuk melacak aktivitas abnormal dalam tubuh. Nah, ini tuh disebut radiotracer. Radiotracer disuntikan, ditelan atau dihirup tergantung pada area yang diamati. Pada sel kanker, radiotracer ini terkumpul lebih banyak karena kebutuhan energi yang tinggi. Akumulasi radiotracer menunjukkan aktivitas kimiawi tinggi, mengindikasikan masalah atau keberadaan sel kanker. PET scan memberikan gambaran visual area-area potensial yang perlu perhatian medis.
Jadi untuk prosedurnya, dokter itu akan memberikan suntikan intravena dengan zat pelacak yang mengandung sejumlah cairan radioaktif yang aman bagi tubuh. Terus duduk dengan tenang saat radiotracer bergerak melalui aliran darah, hindari terlalu banyak bergerak karena akan mengganggu proses pelacakan. Dalam waktu kurang lebih 1 jam, organ dan jaringan akan menyerap radiotracer. Apabila tes ini bersamaan dengan CT scan, kemungkinan mendapatkan suntikan pewarna kontras. Pewarna ini membantu hasil gambar CT scan lebih tajam. Kemudian berbaring dan memasuki alat pemindai. Selama pemindaian harus diam karena sedikit pergerakan dapat mengaburkan gambar. Akan terdengar suara dengung dan klik saat pemindai mengambil gambar. Kemudian apabila ada rasa cemas, bilang ke medis agar diberikan obat penenang. Jadi PET ini menggunakan senyawa perunut disebut radiofarmaka. Ini tuh gabungan dari radionuklida, yaitu unsur dengan inti tidak stabil yang dalam usahanya mencapai kestabilan akan memancarkan partikel atau energi tertentu pada pemeriksaan PET. Hanya dipakai radionuklida yang memancarkan partikel positron dan juga farmaka. Farmaka itu suatu zat yang memiliki sifat farmasi tertentu. Farmaka tertentu itu merupakan pembawa dari radioaktif atau radionuklida menuju ke tempat-tempat sesuai sifat farmaka tersebut. Nah, contohnya ini di PET kita pakai F18 fluorodeoksiglukos atau F18F FDG. FDG ini berperan sebagai farmaka analog glukosa akan membawa radionuklida 18F ke lokasi tempat tubuh glukosa diambil. Dengan demikian 18F FDG ini menggambarkan metabolisme atau penggunaan glukosa dalam jaringan tubuh. Untuk keamanannya sendiri, pemeriksaan PET scan yang menggunakan 18 FFDG ini tergolong aman karena dosis yang diberikan itu sangat kecil. Juga waktu paruh radionuklida F yang relatif pendek, yaitu hanya sekitar 110 menit. Ditambah juga dengan sifat farmakanya yang akan membuat sisa 18 FFDG itu tidak teruptake secara cepat. Nah, 18 FDG ini akan dikeluarkan tubuh melalui urin sehingga radioaktivitas yang tersisa dalam tubuh pasien saat meninggalkan rumah sakit seusai pemeriksaan ini sangat kecil atau hampir tidak ada. Jadi berikut ini ada summary dan juga overview dari PET imaging yang sudah dijelaskan sebelumnya. Diawali dengan proton yang berubah menjadi neutron, kemudian proton ini akan memancarkan positron. Isotop radioaktif akan diberi label menggunakan biomarker penting seperti glukosa. Nah, fungsinya adalah untuk karena glukosa ini diasumsikan sebagai zat yang ada di dalam tubuh, maka dalam proses pencitraan glukosa tidak akan dianggap sebagai benda asing. Nah, di sini glukosa juga dapat memperkirakan distribusi gula dalam tubuh. Selain itu, glukosa juga mampu meninjau tumor dari kontras metabolisme glukosa yang lebih tinggi melebihi fungsi normal atau fungsi organ. Nah, struktur biomolekul seperti glukosa ini penting. Nah, selain itu, proses penolakan induksi dari foton yang akan dihilangkan dapat menjadi data mentah yang bisa digunakan untuk rekonstruksi citra berulang untuk melihat distribusi 3 dimensi dari jejak yang ditandai secara aktif oleh radio. PET adalah modalitas citra fungsional yang sensitif, dapat dilihat dari noise yang dihasilkan tiap rekonstruksi, dan kuantitatif. Kekurangan dari PET ialah resolusinya yang masih rendah dan prosesnya yang cukup lambat. Selanjutnya, ini ada cara kerja PET dalam bentuk skema. Pertama, pasien akan diinjeksikan zat radioaktif sesuai dengan di mana tempat yang ingin diamati. Lalu nanti radioaktif akan menyebar di dalam tubuh pasien dan utamanya berkumpul di tempat yang ingin diamati. Nah, nanti di dalam zat radioaktif ini akan memancarkan positron. Nah, positron yang dihasilkan ini akan bertabrakan dengan elektron yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika positron dan elektron bertabrakan, maka akan dihasilkan dua sinar gamma. Nah, nantinya yang dideteksi oleh detektor PET adalah pola-pola dari sinar gamma yang dihasilkan. Nah, pola ini nantinya yang akan direkonstruksi dan diproses secara kuantitatif. Proses rekonstruksi dari PET ini juga menggunakan metode iterasi sama seperti EIT. Dilihat ada radioactivity, terus proses deteksinya, rekonstruksi, dan kuantifikasi.
Sebelumnya telah, disebutkan mengenai tracer. Nah, tracer yang digunakan untuk PET ini beragam, tergantung tempat yang akan diamati. Di sini bisa dilihat, untuk, transport glukosa bisa diamati menggunakan radioaktif FDG, lalu untuk hipoksia menggunakan ATSE, angiogenesis menggunakan RGD, untuk, proliferasi sel menggunakan FLT, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada, berbagai macam rekonstruksi citra selain PET, ada CT, US, MR, PET, PET-CT, dan PET-MR. Nah, di sini juga terlihat di grafik itu tentang fungsionalnya, kayak misalkan CT itu dia sangat fungsional dan sangat mumpuni di bidang anatomi, namun kurang di metabolisme dan molekular. Sementara untuk PET dia sangat mumpuni di bidang molekular dan metabolisme, namun kurang mumpuni untuk memperlihatkan anatomi. Begitu juga dengan metode rekonstruksi citra yang lain. Di macam-macam metode rekonstruksi citra sebelumnya disebutkan ada PET-CT dan PET-MR. Nah, sebenarnya itu apa sih? Jadi, PET-CT dan PET-MR merupakan penggabungan dua metode rekonstruksi citra untuk menjadi solusi bagi permasalahan serta kekurangan dari setiap metode rekonstruksi. Di mana untuk PET-CT sendiri, PET masih kurang dalam meninjau fungsional anatomi, sementara CT sudah lebih baik, di mana gabungan dari PET dan CT ini juga akan menghasilkan resolusi fungsional tinggi dari PET dan resolusi spasial yang tinggi dari CT. Nah, di sini maka hasil rekonstruksi citra medis juga akan makin sempurna. Melalui kombinasi metode pencitraan medis juga, kenyamanan pasien akan meningkat. PET-CT sendiri banyak digunakan dalam bidang onkologi, yaitu ilmu kedokteran yang mempelajari tentang kanker. Contoh lain kombinasi metode rekonstruksi citra adalah PET-MR. Baik, selanjutnya terkait total body dari PET. Jadi, pada dasarnya sistem dari PET standar sendiri memiliki bidang pandang aksial sekitar 20 hingga 200 cm dengan peningkatan sensitivitas sekitar 40 kali lipat. Artinya kita dapat mengurangi paparan radiasi pada pasien dan staf ataupun meningkatkan waktu dari pemindaian. Di mana keuntungan lainnya adalah yaitu PET ini mampu untuk memindai organ-organ yang berbeda secara bersamaan dalam bidang pandang yang sama. Hal ini tuh menyajikan untuk studi hubungan antara organ dengan alat pengukur fisiologis 4 dimensi yang kuantitatif dan non-invasif, di mana nantinya dengan sensitivitas yang lebih tinggi kita dapat mengoptimalkan aktivitas yang disuntikan atau waktu pemindaian, memungkinkan pemantauan dinamika distribusi zat pelacak dalam tubuh manusia dan organ-organ berbeda secara simultan, yang mana ini merupakan kemajuan besar dalam bidang kedokteran nuklir, terapi personalisasi, dan juga studi imunologi. Nah, baik, selanjutnya terkait development atau pengembangan dari PET sendiri, di mana penggunaan PET atau positron emission tomography ini tuh memiliki nilai yang tinggi dalam mendapatkan informasi metabolisme, terutama secara menyeluruh di seluruh tubuh. Meskipun penggunaan total body PET belum sepenuhnya diimplementasikan, pendekatan mencakup prinsip-prinsip ini tuh prinsip dalam whole body PET ini yang merupakan langkah demi langkah untuk mencakup area yang sama, di mana hal ini tuh dilakukan untuk dapat mengeksplorasi metabolisme organ-organ tertentu yang memiliki keterkaitan fisiologis dan menilai apakah informasi glukosa yang diperoleh dari studi ini dapat membantu membangun jaringan pada pasien yang mengalami penyakit, khususnya pada penyakit kanker. Nah, dengan demikian upaya ini dilakukan untuk dapat melihat apakah informasi ini tuh dapat membantu memahami perubahan abnormal pada jaringan pada pasien yang menderita kanker dibandingkan dengan pasien yang tidak menderita kondisi serupa. Dari hasil webinar yang telah kami ikuti, ada beberapa hal yang dapat kita kaitkan dengan modul praktikum EIT atau elektroimpedance tomograf yang kita pelajari pada praktikum ETB kemarin. Jadi, PET atau positron emission tomografi ini dan EIT memiliki pendekatan yang berbeda. Sebenarnya memiliki pendekatan yang berbeda dalam pencerahan medis, di mana PET ini tuh lebih fokus untuk menggunakan radio tracer untuk melacak aktivitas biologis dan fungsi organ dengan membantu distribusi radio tracer dalam tubuh. Sebenarnya untuk EIT sendiri fokusnya untuk menggunakan perbedaan konduktivitas listrik untuk memetakan perubahan struktural pada fisiologis atau organ. Nah, untuk yang selanjutnya memberikan keduanya ini memiliki kesamaan, yaitu memberikan informasi vital kepada dokter, di mana PET fokusnya pada fungsi dan aktivitas biologis, terutama dalam mendeteksi lesi dan memantau efek pengobatan, sedangkan EIT berkonsentrasi pada perubahan konduktivitas listrik untuk memantau penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Nah, PET ini tuh berperan sebagai penyempurna dari EIT dengan menyediakan resolusi fungsional
yang tinggi, mendeteksi lesi dan tumor pada tingkat molekuler, memonitor efek pengobatan, dan memiliki aplikasi yang kuat dalam penelitian dan pengembangan obat serta bidang neurologi, di mana nantinya integrasi data dari keduanya ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang keadaan kesehatan pasien, di mana nantinya seperti yang sudah disebutkan, PET di sini dapat berperan sebagai penyempurna dari EIT. Berikut ada sedikit lampiran mengenai kehadiran kami di webinar PET CT Imaging ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.